Untuk bertahan di tengah pandemi COVID, beberapa perusahaan transportasi melakukan strategi menekan biaya operasional dengan pemangkasan gaji atau melakukan pemutusan hubungan kerja atau yang sering disebut PHK. Kemudian, menunda pembelian barang-barang modal selama pandemi karena operasional terdampak pandemi. Selain itu, perusahaan di sektor transportasi juga mengambil langkah negosiasi dengan kreditur untuk mendapatkan keringanan atau relaksasi pembayaran pokok utang. Negosiasi juga dilakukan oleh lessor, seperti yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia untuk menekan biaya pesawat. Beberapa strategi yang diambil perusahaan-perusahaan di sektor transportasi mampu menahan efek negatif dari pandemi COVID. Meski demikian, beberapa perusahaan tercatat mengalami kerugian sepanjang semester 1 2020 karena kinerjanya sangat tergantung dari mobilitas masyarakat. Saya Nur Indasari, salah satu mahasiswi Universitas Muslim Indonesia, program studi agribisnis kelas B3 dengan nomor standbook 083-2019-0143. Gambaran suram sektor transportasi sepanjang semester 1 2020, terutama saat pandemi COVID, terlihat dari penurunan jumlah penumpang dari seluruh jenis transportasi pada Mei 2020. Kerugian terbesar dirasakan maskapai penerbangan, sebab jumlah penumpang baik domestik maupun internasional turun lebih dari 50% pada Mei 2020. Sebagai gambaran, pada Mei 2020 hanya terdapat 87.000 penumpang domestik dan 11.700 penumpang internasional. Jumlah tersebut turun masing-masing 89,6% dan 55% dibandingkan April 2020. PT Garuda Indonesia merupakan salah satu perusahaan sektor transportasi yang mengalami pukulan telak akibat pandemi COVID. Seperti diketahui, adanya PSBB menyebabkan mobilitas masyarakat turun signifikan, sehingga mempengaruhi pendapatan perseroan secara langsung. Sepanjang semester 1 2020, Garuda Indonesia membukukan rugi bersih sebesar 712,72 juta US dollar atau setara dengan 10,47 triliun. Capaian ini berkebalikan dari kinerja periode yang sama tahun lalu, di mana perseroan mampu mencatat laba sebesar 24,11 juta US dollar atau setara dengan 354,48 miliar. Dalam laporan keuangan semester 1 2020 yang belum diaudit, kerugian ini sejalan dengan anjloknya pendapatan usaha perseroan. Pada paruh tahun pertama, perseroan mencatatkan pendapatan sebesar 917,28 juta US dollar, turun 58,18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2,19 miliar US dollar. Penyebab utama penurunan pendapatan secara tajam ini adalah turunnya pendapatan dari penerbangan terjadwal yang merupakan kontributor terbesar. Sepanjang semester 1 2020, pendapatan dari penerbangan terjadwal tercatat sebesar 750,25 juta US dollar, turun 59,55% dibandingkan semester 1 2019.